Cicilan pajak PPB Pasal 25. Sistem pembayaran sendiri sepanjang tahun atas PPh tahun berjalan, disebut juga dengan Current Payment System, dibuat untuk percepatan penerimaan pajak, tujuannya untuk menjaga cash flow kas negara. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP Badan untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. PPh yang dipotong atau dipungut PPh pasal 22 dan pasal 23, dan 2. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 1. Perhitungan PPh pasal 25 bagi WP tertentu dan dalam hal-hal tertentu. Sesuai dengan Cap 537-PJ-2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, diatur tata cara perhitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal sebagai berikut. 1. WP berhak atas kompensasi kerugian. 2. WP memperoleh penghasilan tidak teratur. 3. SPT PPh tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. 4. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh. 5. WP membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. 2. Perhitungan PPh pasal 25 WP berhak atas kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan SPT, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, atau putusan banding, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Pasal 6 Ayat 2, atau Pasal 31A tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. 3. Perhitungan PPh pasal 25 WP memperoleh penghasilan tidak teratur. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta atau capital gain sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental. Dasar penghitungan PPh untuk WP yang memperoleh penghasilan tidak teratur adalah jumlah penghasilan neto menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT tersebut. 4. Perhitungan PPh pasal 25 atas SPT PPh tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Dalam hal SPT PPh tahun pajak yang lalu, disampaikan WP setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. Setelah WP menyampaikan SPT PPh, besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT dan berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian SPT. Apabila besarnya PPh pasal 25 berdasarkan SPT yang terlambat lebih besar dari PPh pasal 25 SPT tahun lalu, atas kekurangan setoran PPh pasal 25 yang disetor, maka terutang bunga sesuai ketentuan UU KUP pasal 8 ayat 2A untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Apabila besarnya PPh pasal 25 berdasarkan SPT yang terlambat lebih kecil dari PPh pasal 25 SPT tahun lalu, atas kelebihan setoran PPh pasal 25, dapat diajukan permohonan pemindahan bukuan ke PPh pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian SPT. Perhitungan PPh pasal 25 atas wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru. Besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, dan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan dibagi 12. PPh terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurang PPh pasal 22, 23, 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu.
Selanjutnya itu perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan. Tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahun PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP dikurang OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, WP OPSPT, yaitu pekerjaan bebas atau karyawan memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Selanjutnya itu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah sampai 50.000 juta sama dengan 5%. Selanjutnya 50.000 juta dikurang 250.000 juta sama dengan 5%. Selanjutnya 250 juta dikurang 500 juta sama dengan 25%. Di atas Rp 500 juta sama dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25%. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh, angsuran PPh pasal 25 apabila wajib pajak mengajukan perpanjangan pelaporan SPT tahunan. 1. Dalam hal wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, setelah wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, besarnya pajak penghasilan pasal 25 dihitung kembali berdasarkan surat pemberitahuan tahunan tersebut dengan memperhatikan adanya kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur serta berlaku surat mulai bulan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Yang ketiga, sebaliknya apabila besarnya pajak penghasilan pasal 25 dalam SPT tahunan lebih kecil dari pajak penghasilan pasal 25 dalam SPT tahunan sementara atas kelebihan setoran pajak penghasilan pasal 25 dapat dipindah bukan ke pajak penghasilan pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian surat pemberitahuan tahunan. 10. PPh pasal 25 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun selain wajib pajak bank, wajib pajak masuk bursa dan atau wajib pajak lainnya dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham dikurangi dengan pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 22, 23 serta pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. RKAP harus disampaikan kepada DJP melalui KPPU tempat wajib pajak terdaftar dan harus disampaikan tidak lewat dari batas waktu pembayaran PPh pasal 25 masa pajak pertama tahun pajak berjalan. Dalam hal RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
11. PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank. Dasar untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank dihitung berdasarkan penerapan tarif Undang-Undang PPh pasal 17 atas penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan dari luar negeri, penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai PPh yang bersifat final dan atau bukan objek PPh, dan juga kompensasi kerugian. Berdasarkan laporan keuangan dikurangi dengan PPh yang dipotong dan atau dipungut, dan juga PPh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh pasal 25. 12. PPh pasal 25 wajib pajak masuk bursa selain wajib pajak bank. Dasar untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 bulan kepada bursa dan atau Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. Angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank dihitung berdasarkan penerapan tarif Undang-Undang PPh pasal 17 atas penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan dari luar negeri, penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto, dan juga kompensasi keuangan. Sedangkan berdasarkan laporan keuangan dikurangi dengan PPh yang dipotong dan atau dipungut, dan juga PPh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh pasal 25. 13. PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang diharuskan membuat laporan keuangan berkala yang selanjutnya disebut wajib pajak lainnya adalah wajib pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dasar untuk penghitungannya adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 bulan kepada Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. 14. PPh pasal 25 wajib pajak bentuk usaha tetap pengeboran migas. Penghasilan neto wajib pajak bentuk usaha tetap dari kegiatan usaha pengeboran minyak dan gas bumi dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus sebesar 15% dari penghasilan bruto. Besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi wajib pajak bentuk usaha tetap adalah jumlah yang dihasilkan dari penerapan tarif menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 pasal 17 atas penghasilan neto dari usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi yang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus ditambah penghasilan neto dari kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 yang disetahunkan dibagi 12. Pencatatan akuntansi. A. Cicilan pajak. PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh WP yang bersangkutan setiap bulan sesuai Undang-Undang PPh. PPh pasal 25 harus dibayarkan ke kas negara paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 2. Kredit pajak. 1. PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipotong atau dipungut atas transaksi perdagangan. 2. PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah PPh yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WPDN dan BUT yang berasal dari penghasilan atas harta atau modal, penyerahan jasa, penghargaan dari kegiatan selain yang telah dilakukan pemotongan PPh pasal 21. 3. PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak yang telah dipotong di negara lain, tempat di mana WP memperoleh penghasilan, namun dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Dengan kata lain, PPh pasal 24 merupakan kredit pajak luar negeri. 4. Akhir tahun pajak. PPh pasal 29. PPh terutang WP badan maupun WP orang pribadi yang melaksanakan pembukuan dalam 1 tahun pajak berikut, kekurangan atau kelebihannya baru akan tersaji dalam laporan keuangan apabila WP melakukan pencatatan atau menjurnalnya. Dengan demikian, WP harus menjurnal hasil rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT tahunan PPh badan yang telah dilakukannya. PPh pasal 29 harus disetor menggunakan surat kesetoran pajak SSP paling lambat sebelum SPT tahunan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak, yaitu akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk WPOP dan akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya untuk WP badan. 5. Beban pajak dan pajak tangguhan.
PPh diatur dalam PSAK 46 Pajak Penghasilan. Dalam akuntansi pajak dikenal istilah pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah jumlah PPh terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi kena pajak untuk satu periode. Pajak tangguhan dapat berupa aset atau liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang dapat dipulihkan di masa depan karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang terutang di masa depan akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak, merupakan nilai yang terkait dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Dengan demikian, aset dan liabilitas menurut pencatatan akuntansi dapat berbeda dengan aset dan liabilitas untuk tujuan pajak. C. Etika dalam pelaporan pajak. Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment, yaitu wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sarana pelaporan menggunakan SPT, dan SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, harta, kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, serta ditandatangani. Yang dimaksud benar, lengkap, dan jelas adalah sebagai berikut. 1. Benar. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadilan sebenarnya. 2. Lengkap. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. 3. Jelas. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Pelaporan atau penyampaian SPT dilakukan dengan cara 1. Secara langsung di tempat pelayanan terpadu KPPWP terdaftar untuk seluruh jenis SPT. 2. Secara langsung di tempat lain ditunjuk oleh DJP seperti pojok pajak, mobil pajak, dan lain-lain yang diberlakukan hanya untuk SPT tahunan orang pribadi jenis 1770S dan 1770SS yang menyatakan nihil, kurang bayar, dan tidak melebihi batas waktu terakhir penyampaian SPT tahunan. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Serta yang kelima, e-filing melalui ESP, Application Service Provider.